Perkenalkan, nama saya Ferdinand Pardosi, saya bersekolah di SMA Negeri 5, saya dari kelas 10 MIPA 8, saya akan menjelaskan tentang tolak peluru. Yang pertama, pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang atletik yang berbentuk gerakan menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Tujuan tolak peluru adalah untuk mencapai tolakan yang sejauh-jauhnya sesuai dengan namanya. Tolak bukan dilempar, tetapi ditolak atau didorong dengan tangan satu yang diletakkan di pangkal bahu. Selanjutnya, perkembangan tolak peluru. Dalam sejarah perkembangannya, lebih dari 2000 tahun yang lalu olahraga ini sangat digemari oleh kaum laki-laki Britania atau Inggris. Untuk menguji kekuatannya dengan melempar peluru dari batu, bukan terbuat dari besi seperti sekarang ini. Pada zaman pertengahan mulai ada perlombaan melempar peluru meriam yang termasuk senjata mematikan pada masa itu dengan jarak sejauh mungkin. Kejuaraan amatir tolak peluru pertama diperlombakan pada tahun 1866. Pada tahun 1896, yaitu pada saat Olimpiade Athena. Kompetisi tolak peluru direkam pada awal abad ke-19 di Skotlandia yang merupakan bagian kejuaraan amatir Inggris mulai tahun 1866. Tolak peluru adalah acara olimpiade modern asli dengan kemenangan Robert Garrett dari Amerika di Olimpiade Athena pada tahun 1896. Salah satu pukulan hebat di awal Olimpiade, American Ralph Ross memenangkan medali emas pada tahun 1904 dan 1908. Pada tahun 1950 olahraga tolak peluru mengalami kemajuan besar saat Perry O'Brien memulai tolakan membelakangi sektor lapangan. Selanjutnya metode ini dikenal sebagai metode O'Brien atau teknik membelakangi. Selanjutnya, sarana tolak peluru. Yang pertama, peluru. Peluru yang digunakan adalah peluru yang digunakan harus terbuat dari besi, kutu keras atau solid iron, kuningan atau logam lain yang tidak lebih lunak daripada kuningan, atau kulit suatu bahan metal yang keras dan diisi dengan timah atau bahan lain. Peluru ini harus berbentuk bulat bola dengan permukaan yang halus licin. Untuk bisa halus licin, tinggi rata-rata permukaan harus tidak kurang dari 1,6 mm atau mikrometer, yaitu suatu tingkatan kekasaran N7 atau kurang. Berat peluru yang digunakan untuk putri 3 kg dan 4 kg. Berat peluru untuk putra 5 kg, 6 kg, dan 7 kg. Yang kedua, lapangan. Luas lingkaran tolak peluru adalah 2,135 meter dengan balok penahan 1,22 meter. Sektor lemparan membentuk sudut 45 derajat dari titik tengah lingkaran. Tolak pelempar atau penolak peluru tidak boleh meninggalkan lingkaran sebelum peluru jatuh ke tanah dan keluar dalam posisi berdiri melalui lingkaran bagian belakang. Selanjutnya adalah teknik dalam tolak peluru. Cara memegang peluru. Yang pertama, jari-jari agak renggang. Jari kelingking ditekuk berada di samping peluru sehingga dapat membentuk untuk menahan supaya peluru tidak mudah tergeser di tempatnya. Untuk menggunakan cara ini, penolak peluru harus memiliki jari-jari yang kuat dan panjang. Kedua, jari-jari agak rapat. Ibu jari di samping, jari kelingking berada di samping belakang peluru. Biasanya pegangan ini untuk orang yang berjari kuat dan panjang dan biasa dipakai oleh para juara. Bagi mereka yang mempunyai tangan kecil dan jari-jarinya pendek, jari-jari agak renggang, ibu jari berada di samping dan jari-jari kelingking berada di belakang peluru. Sikap badan pada waktu akan menolak. Berdiri tegak menyamping ketolakan. Kedua, kaki dibuka lebar atau kangkang, kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan sedikit agar serong ke samping kanan. Berat badan berada pada kaki kanan, badan agak condong ke samping kanan. Tangan kanan memegang peluru pada bahu atau pundak. Tangan kiri dengan sikut dibengkokkan berada di depan sedikit agak serong ke atas lemas. Tangan kiri berfungsi untuk membantu dan menjaga keseimbangan. Pandangan diarahkan ke arah tolakan. Cara menolakkan peluru. Bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan,
siku ditarik serong ke atas, ke belakang atau ke samping kiri. Pinggul, pinggang, serta perut didorong agak ke depan, ke atas hingga dada menghadap ke depan, serong ke atas ke arah tolakan. Dagu diangkat atau agak ditengadahkan, pandangan ke arah tolakan. Pada saat seluruh badan atau dada menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru itu ditolakkan sekuat-kuatnya ke atas, ke depan, ke arah tolakan secara parabola bersamaan dengan bantuan menolakkan kaki kanan dan melonjakkan seluruh badan ke atas serong ke depan. Kalau menolak dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri dengan sebaliknya. Sikap badan setelah menolakkan peluru. Sikap akhir menolak peluru merupakan salah satu faktor yang menentukan sah tidaknya tolakan yang dilakukan. Cara mengambil awalan. Di dalam perlombaan tolak peluru, tolakan selalu menggunakan awalan guna mendapatkan kekuatan tolakan secara maksimal. Awalan dalam tolak peluru sangat penting, yaitu untuk memadukan antara gerak awal dalam mengambil sikap menolak serta dilanjutkan dengan sikap menolak. Pada waktu akan melakukan tolakan, kaki depan atau kaki kiri digerakkan ke depan, ke belakang, atau diputar guna mendapat keseimbangan yang sempurna. Bersamaan dengan menolakkan kaki kanan ke depan arah tolakan, kaki kiri digerakkan ke depan agak ke samping kiri lurus hingga menyentuh balok penahan. Usahakan badan agak rendah dengan lutut kaki kanan agak dibengkokkan. Penahan, secepat mungkin badan diputar ke arah tolakan bersamaan dengan pinggul. Pinggang dan perut didorong ke depan hingga badan menghadap arah tolakan. Secepat mungkin peluru ditolakkan sekuat-kuatnya ke depan atas dengan bantuan menggerakkan seluruh tenaga badan. Selanjutnya adalah gaya dalam tolak peluru. Yang pertama, gaya O'Brien. Awalan mundur merupakan awalan yang dilakukan dengan membelakangi arah tolakan. Awalan ini menghasilkan tolakan paling jauh dibanding awalan lainnya. Perkembangan yang utama dalam teknik tolak peluru diperkenalkan oleh Perry O'Brien dari USA pada awal tahun 1950. Teknik O'Brien ini digunakan oleh sebagian besar atlet tolak peluru atau pelempar selama 25 tahun kemudian, yang dapat meningkatkan jarak lemparan di mana kekuatan menolak dihasilkan dari peningkatan kontribusi kekuatan otot. Gerakan tolak peluru gaya O'Brien ini lebih sederhana. Keuntungannya adalah jarak dorongan peluru menjadi lebih panjang. Dorongan peluru sudah dimulai dari saat persiapan awalan. Luncuran ke arah lemparan tidak mengubah posisi peluru yang akan didorong, sehingga jalannya peluru yang didorong ke arah depan atas itu merupakan satu garis. Yang kedua, gaya ortodoks. Tolak peluru gaya ortodoks atau menyamping dilakukan dengan gerakan awalan dengan cara berdiri menyamping dari sektor tolakan yang berada di sebelah kiri, berada di sebelah kanan bagian kidal. Peluru dipegang dan diletakkan di atas bahu kanan dan menempel di bawah telinga, di atas bahu kiri bagian kidal. Lutut kaki kanan ditekuk dan kaki kiri diluruskan ke depan. Berat badan berada pada kaki kanan dan tangan kiri diangkat dan ditekuk di depan atas wajah untuk menjaga keseimbangan. Gerakan pelaksanaan dimulai dengan kaki kiri diangkat kemudian berpijak sebelah kaki kanan sebanyak 3 kali. Kaki kiri digeser ke depan dengan cepat yang diikuti oleh kaki kanan. Badan diputar sedikit ke sebelah kiri sehingga badan menghadap ke arah tolakan. Pandangan ke depan atas, kemudian peluru ditolakkan dengan sudut 45 derajat atau membentuk parabola. Gerakan akhir dilakukan dengan cara kaki kanan diangkat pendek ke depan bersamaan dengan dilakukan tolakan. Kaki kiri berpindah ke belakang lurus, pandangan mengikuti arah gerakan peluru, dan kaki maupun tubuh lainnya tidak boleh melewati garis atau sektor lapangan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.